Assalamualaikum, hai, welcome back to my channel. Sesuai dengan thumbnailnya, kita mau bikin bolu gulung pandan ala aku. Jadi jangan lupa kalian siap-siapin bahan-bahannya dulu ya. Kita langsung mulai untuk nyiapin bahan-bahannya. Ini bahan-bahan A. Jadi aku bagi-bagi kayak gitu. Kalian siapin aja dulu bahan A-nya. Terus kita langsung lanjut ke bahan B-nya. Ini kalian hitung, terus kalian ayak bersamaan. Terus kalian sisihkan supaya gampang nanti pas kita masukin ke adonannya. Terus ini lanjut ke bahan C, aku pakai margarin. Kalau kalian mau pakai butter itu nggak masalah, kalian bisa pakai butter. Kalian bagi dua aja. Oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama kali adalah kita harus mengocok telur sama gulanya. Yang pertama adalah pecahkan telurnya terlebih dahulu. Pastikan nggak ada kotoran ataupun kulit telur yang masuk ya guys. Dan pastikan juga mixernya semua dalam keadaan bersih dan juga dalam keadaan kering, jadi nggak basah. Oke, kita pecahin 3 telur langsung. Ini nggak dipisahin ya, merah sama putihnya. Kuning sama putihnya maksudnya gitu ya. Terus kita masukin gula. Kalau kalian pada fase ini mau masukin TBM boleh, nggak masalah. Tapi aku biasanya ngaduk gula sama telurnya terlebih dahulu sebentar aja. Terus baru aku masukin TBM gitu. Nah kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi ya guys. Kalau misalnya mixer kalian tuh terlalu cepat, ada yang turbo gitu, kalian bisa pakai speed 4. Tapi kalau yang punya aku, ini aku pakai speed 5 karena emang kencengnya tuh kenceng tapi nggak terlalu kenceng yang kenceng banget kayak gitu. Ini kalian bisa lihat kira-kira kecepatannya kayak gini ya guys. Di fase ini aku nggak skip karena kenapa? Kadang-kadang kita tuh suka bingung gitu ya. Nah terus aku langsung masukin TBM-nya aja, biar kalian bisa ngelihat gitu berapa lama sih kira-kira waktu yang diperlukan untuk nge-mixer. Nah kalau misalnya pun ada perbedaan kecepatan mixer, kalian bisa lihat kira-kira adonannya seperti ini udah cukup gitu loh maksud aku. Jadi aku nggak skip pada bagian ini ya guys. Terus aku masukin vanilinya langsung. Ini vanilinya tinggal sisa-sisa perjuangan guys, jadi aku masukin aja semuanya kayak gitu. Kalau kalian suka agak-agak terasa vanila gimana gitu, kalian bisa nyampurin lebih banyak dikit. Oke, di fase ini aku nggak skip videonya ya guys, supaya kalian bisa lihat seberapa lama aku biasanya nge-mixer. Karena biasanya aku nggak pernah ngitung ataupun nggak pernah ngitung berapa menit lama aku mixer. Biasanya aku cuma lihat dari adonannya aja. Terus kalau fase ini kalian jangan tunggu sampai dia mengembang yang terlalu ngembang. Jadi cukup mereka udah tercampur rata aja dan udah agak bangun kayak gitu loh. Terus langsung kita campurin bahan yang B tadi, yang tepung-tepungan yang udah kita ayak. Terus jangan lupa dikasihin garam sedikit, sejumput aja biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Nah, tepungnya kita masukin sedikit demi sedikit aja supaya lebih aman. Kalau kita masukin semuanya itu bakalan kena ke muka kita semua tepung-tepungnya guys. Gitu ya, jadi pelan-pelan aja. Terus jangan lupa itu pinggir-pinggirnya nanti kita bersihin pakai spatula kayak gitu. Jadi supaya semuanya tuh nggak ada sisa-sisa tepung kayak gitu. Terus sekarang mulai deh kita di fase menunggu ya kan guys. Kita di fase menunggu, kecepatan ataupun speednya masih di kecepatan tinggi ya guys, jangan diturunin, masih sama. Terus pastiin ini nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam adonan. Terus juga pastiin pinggir-pinggir wadah ini itu nggak ada sisa-sisa tepung yang belum termixer atau yang belum di mix kayak gitu. Jadi nanti pas jadinya kayak ada tepung-tepung gitu. Itu akibat dari adanya tepung-tepung di pinggir-pinggir itu yang enggak kita campur rata kayak gitu. Jadi ada tepung-tepung yang enggak tercampur. Nah kalau kalian udah bosen, kalian boleh cepetin aja supaya kalian nggak bosan nungguinnya. Tapi kalau bagi kalian yang benar-benar mau lihat, kalian pastiin nontonin sampai habis guys, jangan ada yang di skip supaya nggak bingung. Ini nih karena aku benar-benar nggak skip, nggak percepatin. Terus ini aku lagi ngebersihin pinggir-pinggirnya supaya semuanya kecampur rata. Terus kalian bisa lihat tuh teksturnya udah mulai mengental. Nah kalian harus tunggu supaya dia tuh lebih mengental, lebih padat lagi gitu. Nah buat kalian yang udah nungguin dan gak skip atau percepatin video ini, aku bakal bagi tips ke kalian tentang mengoven. Jadi kalau misalnya kalian itu cuman punya ovennya itu oven api atas aja atau api bawah aja, yang nggak bisa sekaligus gitu loh. Kalian bisa panasin dulu api atasnya sekitar 30 menit, atau kalau misalnya kalian udah kerasa itu panas banget, nah
kalian bisa masukin adonannya, terus kalian matiin api atasnya, hidupin api bawahnya, dan kalian oven sesuai dengan yang nanti aku instruksikan gitu. Oke, siap-siap guys, sekarang kita mau masukin pasta pandannya. Kalau kalian mau pasta coklat silakan, kalian boleh masukin pasta apa aja, tapi di sini aku mau bikin pasta pandan karena aku mau buatnya bolu pandan gitu. Ini juga dicampur rata. Ini nggak usah lama-lama guys, tunggu aja supaya si pandannya ini kecampur rata, terus udah deh, udah selesai, nggak usah dilama-lamain lagi gitu. Terus kayaknya ini masih kurang hijau, aku mau nambahin lagi supaya lebih hijau gitu loh. Oke, cukup. Terus aku mau lanjut lagi tips yang kedua pas ngoven. Kalau misalnya bolunya itu belum terlalu kayak coklat kayak gitu di atasnya, kalian bisa tambahin api atasnya lagi sebentar bareng 2 menit atau 3 menit. Tapi jangan terlalu lama karena bisa kering dan bisa retak pas kita gulung nanti gitu ya. Jadi harus dilihat-lihat juga. Sekarang aku mau ratain si ijo-ijo ini supaya dia merata gitu. Nggak ada si ijo-ijo yang tertinggal, ini si bapak lewat-lewat lagi-lagi kita ngerekam. Udah, kita lanjut aja langsung, kita lepasin itu apa ya, pokoknya itulah itu, pokoknya yang di mixernya itu deh, pokoknya dilepasin dulu terus diketok-ketok supaya tidak ada sisa-sisa adonan yang menempel guys, karena itu artinya kita merugi, jadi jangan sisakan dia. Oke, ketok aja terus. Udah, terus kita sekarang mau masukin margarin yang tadi kita siapin kayak gitu. Kita aduk pelan-pelan aja guys, ini namanya aduk teknik aduk balik. Jadi kita aduk itu dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, jangan diul-ul atau dikocok-kocok kayak gitu ya guys, karena adonannya bakal jadi bantet kayak gitu. Dan ini fase ini kita nggak boleh lama-lama guys, kalau udah terlalu lama-lama banyak kali kita kocok, udah lah dia jatuh lah adonannya tuh kan. Jadi nggak boleh terlalu lama. Pastiin guys jangan ada margarin si kuning-kuning itu nyisa di bawah, karena bakalan jadi bolu karet, jadi kayak ban mobil gitu ya. Jadi pastikan itu semua harus udah tercampur rata, tapi jangan lama. Gimana caranya? Pokoknya harus yakin pas ngaduknya tuh. Terus jangan kita ngulang-ngulang terus, kalau udah jelas di bawahnya tuh udah nggak ada lagi. Jadi pastiin di bawahnya tuh udah nggak ada lagi, karena sering banget itu ketinggalan di bawahnya, karena margarin itu kan nggak sama gitu kan teksturnya sama si adonan, jadi dia harus kita aduk yang benar kayak gitu. Karena di sini yang bisa bikin adonan itu jadi bantet, jadi kayak karet gitu. Pastiin nggak ada ya guys margarinnya. Terus ini aku udah siapin loyang yang udah aku olesin margarin dulu, terus udah aku olesin margarin, terus aku pakein kertas roti bawahnya. Kalau kalian samping-sampingnya mau pakai kertas roti juga nggak masalah, tapi aku biasanya males karena aku males ribet orangnya guys. Jadi langsung aja aku masukin. Ini juga kita masukin adonannya tuh yang rata, di pinggir-pinggirnya jangan lupa, jangan dianaktirikan ya, di pinggir-pinggir, terus di tengahnya juga, pokoknya semuanya rata gitu, aman dan terkendali. Nah ini teksturnya jadi nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental. Pokoknya kalau kita mau geser-geser dia tuh masih bisa gitu, masih kayak lentur gimana gitu guys. Jadi dia nggak terlalu padat gitu dan nggak terlalu cair. Kalau misalnya cair udah pasti gagal guys. Kenapa gitu? Kalau dia kita tuang aja udah melebar, dia kertas roti itu bakal hadir di dalam tengah-tengah adonannya karena dia terlalu cair gitu. Jadi kalau misalnya dia pas, kertas rotinya itu bakal tetap di bawahnya. Tapi kalau misalnya adonannya kayak air, udah pasti kertas rotinya itu di dalam adonan gitu ya guys. Ini kita ratain dulu samping-sampingnya supaya nggak ada yang dianaktirikan, nggak ada yang bolong-bolong. Kita pinggir-pinggirkan dia, kita agak-agak masukin ke bagian siku-sikunya nih, yang sudutnya ini karena di sini sering bolong. Terus kita ratain aja gitu, ratain. Pada fase ini kalau misalnya kalian masih ngelihat margarin hadir di adonan kalian, tolong segera diselesaikan ya. Agak dioles-oles kayak gitu nggak apa-apa, biasanya margarinnya bisa kok diakalin kayak gitu. Tapi jangan terlalu dalam, takutnya kesobek itu kertas roti yang di bawahnya. Terus kita hentak-hentakin, tujuannya apa? Supaya gelembung-gelembung udara yang dia di bawah itu naik ke atas. Terus tinggal kita masukin ke oven deh dengan suhu 200. Oke. Ini udah jadi. Pas udah kalian ambil panas-panas, itu jangan lupa
kalian apa sih namanya kayak memisahkan si bolunya ini loh dengan si loyangnya dengan cara dipakein pisau itu dipotong kayak gitu, kayak di apa sih namanya pokoknya digituin, tapi jangan di kayak digergaji gitu loh, jangan digitu-gituin soalnya hancur nanti adonan di bawahnya. Jadi pelan-pelan aja, kalau ada yang melengket kalian coba putuskan mereka seperti memutuskan hubungan ya guys. Terus nih kalian taruh aja setelah didinginin gitu, udah dingin ya guys. Terus kalian ukur tuh ada kertas roti, kalian sisipin kertas roti di atasnya, ukur udah lebih besar dari loyangnya belum. Terus kalian cari sesuatu yang lebih besar daripada loyangnya. Sini aku pakai nampan yang lebih besar. Terus kalian balik kayak gitu, dibalik aja guys, pelan-pelan jangan sampai terlempar bolunya. Udah kita balik. Ini pastiin bolunya udah dingin dulu ya guys, jangan sampai bolu masih panas-panas kalian balik gitu. Yang sabar ya guys bukanya. Di sini dia rupanya ada yang melengket, gak apa-apa, kita harus sabar. Terus kita buka pelan-pelan. Wow, indah sekali. Sekarang saatnya kita membuka si kertas rotinya gitu. Usahakan bolunya nggak terlalu pinggir ya guys, sisain kayak lebih banyak space karena nanti kita mau gulung dia. Terus kalian buka aja nih pelan-pelan, pas kalian buka ujungnya, bagian yang paling ujung itu yang paling riskan karena kadang-kadang suka ikut kerobek adonannya. Terus kita buka pelan-pelan, kita lihat mulus kan guys, mulus semulus-mulusnya. Terus sekarang tugas selanjutnya kita adalah kita membuat kayak garis kayak gitu, kurang lebih 1 cm. Kita buat garis, kita potong kuenya tapi jangan sampai terpotong habis gitu, jadi cuman kayak setengah kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya pas gulung nanti enak kayak gitu. Kita enak karena kan kadang-kadang pemula suka susah untuk gulungnya. Nah sekarang aku mau pakein selai nanas, karena aku di sini rencana memang mau buatnya itu bolu pandan rasa nanas kayak gitu kan. Caranya supaya nggak hancur bolunya, pelan-pelan dan kayak sekali tarik kayak gitu loh, nggak usah ditekan kali karena bisa masuk ke dalam bolunya, bisa hancur. Ini kalian pakai aja, usahakan kali pas ngolesinnya itu adalah bagian terdekat kalian. Di sini aku kayak males kayak gitu untuk balik-balik bolunya karena pisaunya itu sebenarnya pendek. Jadi kalau misalnya kalian mau mudah, kalian cari bagian yang paling dekat sama kalian, kalian olesin. Nah kalau bagiannya udah terlalu jauh sama pisau, kalian balik, kalian puter. Nah jadi lebih mudah. Di sini aku karena bikin video jadi agak susah kalau kita bolak-balik bolunya gitu, jadi aku biarin aja kayak gini. Tapi biasanya aku tuh suka ngebalik, nah kayak gini. Biasanya kalau udah terlalu jauh aku biasanya langsung balikin ke arah aku, ke dekat aku, jadi supaya lebih gampang kita ngolesin nanasnya kayak gitu. Ini olesin aja yang rata ya guys. Oles aja terus sampai rata dan jangan lupakan bagian mana tadi yang udah kalian potong, karena kalau pakai buttercream biasanya garisnya itu hilang. Jadi kalian harus bisa ingat di mana posisi tadi kalian potong bagian ini, karena ini penting, bagian yang penting untuk kita gulung nanti kayak gitu. Kalau pakai nanas kayak gini ini masih kelihatan. Nah sekarang ini aku lagi beres-beresin dulu semuanya supaya lebih rata lagi, karena ini nanasnya kayak kurang bagus kayak gitu loh guys, karena banyak butiran-butiran yang keras kayak gitu. Aku biasanya lebih suka nanas yang mulus kayak gitu. Nah sekarang kalian harus siap-siap perhatiin gimana caranya aku ngegulung. Ini aku kayak penyetin dulu bagian yang tadi aku potong. Nah ini fungsinya tadi kita potong supaya gampang pas kita penyetin, kita teken kan dia kan bolu jadi dia pasti ngikut kan, baru kita kayak majuin ke depan kayak gitu secara yakin guys. Kalau nggak yakin bolunya kemana-mana guys. Terus abisin sampai dia bener-bener kayak jatuh plup kayak gitu. Nah pas sudah kayak gitu, nah kita balik ke arah kita, balik aja ke arah kita. Terus cari sesuatu yang apa sih kayak datar kayak gitu. Biasanya saya pakai alas kue, aku sekarang juga pakai alas cake yang biasa aku pakai. Terus kita tekan di bagian bawah bolunya, jangan sampai kena ke bolunya. Bagian kayak ada kan sudut yang di bagian bolu itu. Nah kalian kayak dorong ke belakang, kayak ke belakang bolunya, alias ke depan kalian. Kalian dorong ke arah depan. Terus supaya apa? Tujuan kita supaya bolunya bisa ketat kayak gitu dan nggak balik lagi ke sini. Nah gitu.
tuh sekali-sekali kalian intip. Terus jangan lupa intip bagian kiri sama kanan di bulungannya itu, lihat udah sesuai yang kalian mau nggak kayak gitu. Nah ini bolunya tuh, bisa lihat kan teksturnya. Kalau kalian nanti udah cobain please komen di bawah ya.